Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Vivi Anggraini, NIM 23020360056 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai checks and balance dalam pembagian kekuasaan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Langsung saja kita masuk ke dalam bagian yang akan dibahas. Checks and balance dalam pembagian kekuasaan. Checks and balance merupakan sistem yang memastikan kekuasaan dalam pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terdistribusi dengan seimbang. Sistem ini mencegah suatu pihak mendominasi, menjaga stabilitas, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Prinsip utama dalam checks and balance. Yang pertama, checks. Setiap cabang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lain. Yang kedua, balance. Kekuasaan dibagi secara seimbang sehingga semua saling mendukung dan mengontrol. Implementasi dalam pembagian kekuasaan. Yang pertama, eksekutif. Presiden atau kepala pemerintahan. Tugas utamanya yaitu melaksanakan kebijakan dan undang-undang serta mengawasi legislatif. Contohnya hak veto untuk undang-undang, dan yudikatif. Contohnya pemberian grasi dalam batas hukum. Yang kedua, legislatif. DPR atau MPR. Tugas utama yang pertama membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan mengatur anggaran negara. Kedua, mengawasi eksekutif. Contohnya hak interpelasi atau angket, dan yudikatif. Contohnya mengatur peradilan melalui undang-undang. Yang ketiga, yudikatif. Hakim dan Mahkamah Konstitusi. Tugas utamanya menegakkan hukum dan melindungi konstitusi. Mengawasi legislatif, contohnya membatalkan undang-undang yang melanggar konstitusi. Dan eksekutif, contohnya mengadili pelanggaran hukum oleh pejabat. Manfaat checks and balance untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, menjaga korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, menciptakan stabilitas pemerintahan. Yang ketiga, melindungi hak rakyat. Serta yang keempat, keseimbangan kebijakan publik. Contoh penerapan checks and balance di Indonesia. Presiden tidak dapat mengesahkan undang-undang tanpa persetujuan DPR. Sementara Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan, checks and balance adalah fondasi penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil dan efektif. Dengan mekanisme ini, pemerintahan dapat lebih fokus pada pelayanan publik dan pembangunan, yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan.